Oke, selamat pagi semua ya. Kali ini saya mempersembahkan ya hasil terbaru dari hasil TW kombinasi ya. TW kombinasi pada tanaman alpukat, yaitu tanaman yang sudah besar pengen kita TW, kita tidak perlu memotong ya, tidak perlu memotong tanaman utama ya. Jadi tanaman utama cukup kita rebahkan ya, kita runduk ya, kita buat miring kurang lebih dengan kemiringan 45 derajat seperti ini. Tanaman utama miring ya, seperti ini. Ini hasil TW yang sudah kurang lebih usia 2 bulan ya. 2 bulan ini sudah berhasil tumbuh seperti ini. Ini batang utama yang kita rundukkan terlihat pecah-pecah ya. Tidak masalah, karena tujuannya kita adalah mengubah atau menambah jenis kombinasi pada satu tanaman. Kombinasi pada tanaman alpukat yang sudah dewasa. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kita melakukan kombinasi terbaru, yaitu 3 jenis di dalam satu pohon yang sudah dewasa. Nah, jadi dalam tanaman ini ada 4 jenis, yaitu batang utama yang sudah di grafting beberapa waktu yang lalu. Dan ini adalah salah satu contoh-contoh hasil yang berhasil menggunakan cara yang sama. Bisa dilihat bahwa ini tunas tumbuh dengan subur ya, dengan bagus, atau dengan kata lain kita gunakan TW, namun TW kita menggunakan sambung sisip ya. Dengan cara ini tanaman yang sudah berada di lokasi dan tumbuh dengan baik, secara otomatis pertumbuhan akan lebih maksimal setelah sambungan itu jadi ya. Dan biasanya akan lebih cepat berbuah, kurang lebih 1,5 tahun itu biasanya. Jika tanaman sudah berada di lokasi, maka dia akan berbuah yang pertama kalinya. Nah, kali ini saya akan mengecek yang itu di atas dak-dakan itu ya, sambungan baru. Nah, pada kali ini salah satu alpukat kami, itu alpukat kendil atau HW jumbo yang di belakang rumah itu sudah kembali berbuah. Namun ukurannya masih kurang lebih sebesar bola kastik ya, sebelah kastik. Kurang lebih beratnya mungkin masih 300 gram atau 3 on ya. Ini nanti kurang lebih 4-5 bulan lagi bisa dipetik ya, bisa petik tua pohon. Coba untuk panjat untuk melihat ini, untuk melihat sambungan yang ada di atas dak-dakan ini ya. Bisa nanti kita lihat bersama, karena sambungan top walking sudah usia 3 minggu, dan setelah 3 minggu ini biasanya kita bisa ngecek berhasil atau tidak. Nah, sepertinya sambungan berhasil ya. Kita lihat itu tunas-tunas muda mulai muncul dari entres, namun belum menembus plastik ya, karena baru 3 minggu. Namun ini sambungan saya katakan berhasil. Ini jenis bullfrog. Alpukat HW jumbo ya, berbuah cukup banyak. Semoga tidak banyak yang rontok pula, karena musim penghujan biasanya yang rontok juga cukup banyak ya.
HW jumbo yang berada di dataran rendah hasilnya lebih bagus dan mantap ya. Ini bisa dilihat juga. Buah pendek-pendek ya, bisa disentuh dengan tangan seperti ini. Jadi kalau metik nanti kita tidak kesulitan. Next, kembali. Hasil tanaman kombinasi ini ya, pertama yang harus kita lakukan adalah merundukkan ya, membuat tanaman utama menjadi miring ya. Setelah dibuat miring gitu ya, tanaman utama ini biasanya akan muncul tunas dari tengah-tengah batang. Nah, dari tunas-tunas yang muncul di tengah-tengah batang pohon utama yang kita rundukkan ini, kembali bisa kita lakukan grafting atau top walking kombinasi ya, dengan berbagai macam jenis alpukat yang kita inginkan. Dan ini nanti kita bisa, dengan cara ini kita menghemat lahan. Bila teman-teman punya lahan yang terbatas, maka salah satu cara ini adalah tepat, yaitu dengan kombinasi satu pohon beberapa jenis dengan cara merundukkan atau membuat miring pada batang utama. Dengan dibuat miring kurang lebih 4 bulan, biasanya dia akan memunculkan tunas-tunas baru di tengah-tengah batang induk ya. Dan batang induk ini bisa kita sambung. Ini contoh yang telah berhasil kita lakukan. Dan teman-teman silahkan tidak usah ragu untuk melakukan hal ini ya, karena keberhasilan sangat tinggi ya. Untuk cara sambung seperti ini, teman-teman bisa lihat video-video kami yang lain pada channel kami. Ini nanti akan cepat berbuah ya kawan-kawan, karena batang utama sudah hidup di lokasi dengan baik dan kita lakukan penyisipan sambungan tambahan. Ini bisa teman-teman semua lihat bahwa batang utama ini dibuat miring ya. Dibuat miring kurang lebih hampir mendekati 45 derajat. Setelah kita rebahkan kurang lebih 45 derajat, secara otomatis ya, itu merangsang munculnya tunas-tunas baru ya, tunas-tunas baru pada batang utama. Dan cara ini terbukti ampuh untuk kita melakukan kombinasi. Dan cara ini sudah saya terapkan untuk beberapa tanaman ya, untuk beberapa tanaman yang ingin kami coba untuk lakukan mengubah jenis atau menambah jenis dalam satu pohon. Ini sangat bagus. Namun hal ini bisa dilakukan jika tanaman belum terlalu besar ya. Belum terlalu besar sekali, itu masih bisa untuk kita rebahkan atau kita runduk seperti ini. Ini saja diameter kurang lebih 10 cm. 10 cm, diameter 10 cm sampai 12 cm. Itu masih bisa saya rundukkan. Dan inilah hasil ya. Hasilnya seperti ini. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.